bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Pandai-pandai memilih guru tahu ngaji, guru tak tegakkan dan jujur ikhlas hati. Pandai-pandai memilih guru tahu ngaji, guru tak tegakkan dan jujur ikhlas hati. Mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Satu ijazah tahun terbeguru ngaji, sebedua silsilah ilmu sampai Nabi. Satu ijazah tahun terbeguru ngaji. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim muslimah. Al-hadis atau kama qala amma ba'du. Yang terhormat para alim, para ulama, sepuh dan bini sepuh yang saya banggakan, saya hormati dan saya azimi. Bapak Ibu Wakaf, Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Wali Kelas, baik kelas 10 IPA 1 sampai 5, Wali kelas 10 IP 1 sampai 6 yang saya hormati, tim dari psikologi Surabaya, khususnya Bapak Ibu Wali Murid, Bapak Ibu Wali Santri kelas 10 IPS tahun pelajaran 2019-2020 yang saya hormati dan selalu semoga mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di suasana tengah hari yang dirinya sinar matahari terik yang panas ini, patutlah kita sangat bijaksana jika kita masih tetap tidak henti-hentinya mengungkapkan ungkapan syukur dan takut kita kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019, tepatnya jam tepat 1:30, kita bersama-sama mendapat beberapa limpahan rahmat berupa sehat, panjang umur, kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri undangan perdana, yaitu sosialisasi program SMA Pandan tahun pelajaran 2019-2020. Semoga kehadiran kita ini kehadiran yang penuh barokah dan penuh doa, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, kita dambakan mendapatkan anak yang soleh solihah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam semoga tetap timbulkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya hormati, pertama saya sampaikan selamat datang pada Bapak Ibu Sugeng Rawuh di majelis musyawarah, di majelis pertemuan silaturahim ini. Inilah Bapak Ibu sebagian dari SMA Marifatan tanah perdana ya. Bapak Ibu yang kedua, saya ucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan panjenengan yang telah menitipkan putra putrinya di SMA Marifatan ini selama 3 tahun ke depan. Atas nama lembaga, semoga niat baik panjenengan untuk menitipkan, mengamanatkan di SMA Marifatan ini nanti terkabul. Amin. Bapak Ibu saya hormati, kalau kita itbak, kalau kita mengikuti ulama-ulama kuno, ulama-ulama salaf, menurut kitab
karangan Syekh Al-Zanusi, namanya kitab Ta'lim Muta'alim, supaya mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Itu enten kaifiyai, enten tata carane, enten adabe, enten tata kramane. Setunggal sampai misalnya ngaji akan mondhaken nyokan adalah maslahaken. Nah, di momen kesempatan inilah momen yang baik dengan niat masing-masing nyerahkan putra putri ini ke lembaga memiliki. Waktu Pak Bu nggih, niatake kalau ada sama lembaga menerima amanah, insya Allah minta doa restunya semoga teman-teman semua nanti dapat membawa amanah panjenengan, amin. Yang kedua Bapak Ibu hormati, sebelum ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama jelas ta'arufan. Kami akan mengenalkan mulai dari struktural, siapa saja gurunya nanti yang akan mendampingi putra putri panjenengan, siapa saja wali kelas atau sebagai pengganti orang tua, pengganti panjenengan, batal panjenengan di sebagai siapa saja. Yang kedua adalah program-program apa yang nanti akan dilaksanakan di Ma'arif ini. Yang ketiga apa saja syaratnya. Karena dalam mencari ilmu itu ada 6 minimal syarat. Syaratnya minimal. Menurut kitab Ta'lim Muta'alim. Kita belajar mengajar. Adabi akhlaki sing golek ilmu, adab akhlaki sing nyampe no ilmu. Sing golek ilmu sapa diantaranya unsurnya ini wali murid juga siswanya. Yang ada siapa? Ya lembaga, mulai dari pengurusnya, kepala sekolahnya, gurunya, dan sebagainya. Apa di antara saat alim ini ada 6? 1, harus anak itu cerdas, pandai, jelas itu. Yang kedua sungguh-sungguh, singkat saja. Yang ketiga harus sabar. Yang keempat nun sewu, dia kudu ana biaya. Selanjutnya dengan waktu yang lama atau waktu itu kalau SMA ya 3 tahun, SD 6 tahun, tahu tidak? Ini syarat-syarat yang harus dipatuhi. Bapak Ibu, pertama kami sampaikan ta'arufan, perkenalkan siapa-siapa struktural yang diberi amanah untuk mendampingi putra putri panjenengan selama 3 tahun. Kami pertama, struktural pertama adalah dari yayasannya. Bapak Ibu, ini adalah beliau Bapak Haji Afi Maulana. Ini merupakan ketua yayasan, dalam bahasa di Ma'arif ketua BP3 MNU SM Ma'arif Pandan. Karena beliau sekarang posisi di Jakarta, saya kenal saja itulah gambarnya. Ini gambarnya, alamannya di sebelah Masjid Jamek, bahkan termasuk penggerak Masjid Jamek atau pelopor sesepuh di Masjid Jamek Pandan. Ini adalah pengurus kita yang memfasilitasi seluruh sarana di SM Ma'arif Pandan. Kemudian yang kedua, saya sendiri diberi amanah untuk mendampingi teman-teman untuk memegang roda di SM Ma'arif Pandan ini. Nama saya jelas itu, Bapak Suhadi, alamat Kabunan, Kepulauan Gempol. Saya kualifikasinya adalah mengajar PPKN. Allah habis saya itu. Yang kedua adalah Wakil Kepala Sekolah Bapak Haji Marianto. Bapak Ibu, mengapa kok ada Wakil Kepala Sekolah? Karena SM Ma'arif itu luas, muridnya 1016. Ada 3 wilayah, 3 kampus, Gedung Putih, Gedung Hijau, Gedung Pink. Ini pun juga pisah-pisah, dipisah oleh beberapa rumah. Gedung Putih ditempati untuk kelas 12, kelas 3. Putra Panjang ada di Gedung Hijau.
di depan sana, dekat dengan jalan raya. Kelas 11 ada di gedung pink, sehingga mengkondisikan harus ada bantuan dari wakil. Sehingga kalau saya di gedung putih, Pak Haji Malantoh Kepaswa ada di gedung hijau, ada gedung pink. Beliau adalah alamannya Ndugo, mengajar matematika. Selanjutnya adalah wakil kepala sekolah atau bidang urusan ke kurikulum. Beliau bernama Bu Ani Hidayati, saja monggo berdiri Bu Ani ini. Ani Hidayati adalah yang bertanggung jawab di KBM, kegiatan belajar mengajar atau kurikulum. Beliau alamannya Rejo Setemulung, mengajar fisika, HP-nya itu. Kemudian wakil urusan kesiswaan, monggo Bu Iin Nur Aini, saja pendidikan ini beliaunya. Alamannya adalah Kabupaten Tompol, tetangga saya, mengajar bahasa Inggris, nomor HP-nya itu. Yang ketiga adalah Wakasek urusan Salpas, monggo Pak Ustadz Ikhwan Mukjizat, sarjana agama, alamat Bojeng, mengajar pendidikan agama Islam. Kemudian Humas, monggo Pak Dian, Pak Ida Adato, MPD, alamat Mojizat Jawa Pandaan, mengajar BAI. Beliau harus sebagai Humas, yang bertugas tupoksinya, tugas pokoknya adalah menyampaikan semua informasi, baik ke siswa, ke wali murid, dan sebagainya. Nanti ada penjelasan informasi apa, baik secara manual, secara digital, atau mungkin secara medsos, nanti ada semua di situ. Itulah Bapak Ibu tenaga struktural yang ada di SMA Ma'arif Banten. Kemudian kami kenalkan Bapak Ibu pada tenaga kependidikan atau petugas TU. Mereka ini, beliau-beliau ini adalah tugasnya untuk memberikan pelayanan di bidang administrasi Bapak Ibu, di bidang administrasi, surat menyatakan keuangan dan sebagainya, sebagai untuk memberikan pelayanan kepada siswa, kepada wali murid, kepada guru, semuanya ini ada tanggung jawab tupoksi sebatas pegawai atau tenaga kependidikan. Di antaranya yang pertama adalah Pak Deta Mahendra AMPD. Beliau adalah sebagai kepala tata usaha atau Kepati Ahmad Kelangkono Nogosari Pandaan, nomor HP-nya di bawah itu. Yang kedua, bendahara sekolah yang bertanggung jawab untuk mengelola keluar masuk keuangan sekolah. Bu Hajah Rahmawati, alamat Putih Kuto Jawa Pandaan, yaitu gambarnya, nomor penjiwanya. Kemudian Bapak Muhammad Lutfi, sarjana agama. Beliau adalah staf tata usaha golongan bagian kepegawaian, alamat Nampes Subasi Pandaan. Kemudian Pak Ibu Eni Masluhah, yang beliau sekarang melaksanakan rukun Islam kalimah, yaitu ibadah haji. Bapak Ibu, kita doakan semoga Ibu Hajah Eni Masluhah nanti pulang dalam keadaan selamat, sehat, dan membawa haji al-mabrur al-makbul, amin. Kemudian bendahara sekolah yang kedua, yaitu Bu Nurul Yatimah AMD, alamat Sudamuti, sudah dari Pandaan. Kemudian Bapak Muhammad Andi, beliau ini sekarang betul dulu, ini yang dulu sebagai teknisi, tapi sekarang sebagai operator sekolah. Tadi ganti. Jadi Pak Andi ini sebagai operator sekolah bukan jantung informasi, segala informasi terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan sekolah untuk diakses ke digital gitu, ke dapodik gitu. Satu Bapak Pakus Abadi, beliau alamannya Juwangi Pandaan. Kemudian Bapak Ahmad Rasidi, Statiku, alamat Duren Sewu Pandaan. Kepala Pustakaan Bu Intani, alamat Swayiwo. Pustakawan sekolah Bu Wit Arista Sarjana Sos, Jogosari Jogja Pandaan. Security ada 3 Bapak Ibu, karena gedungnya 3, gedung putih, gedung hijau, dan gedung pink.
security pertama adalah Bapak Fahmi Ramzani Yahya, alamat Sumber Pandaan. Bapak Muhammad Husin, alamat Jawi dan Dasbrigen. Kemudian Bapak Muhammad Ayub, Jokonasi, Jokonolan, Jokorasi Pandaan, Jokorasi Pandaan, Jogosari Pandaan. Malu Bapak Ibu, mohon maaf kan wis untuk awan. Perlu diketahui Bapak Ibu, saya mau mandi 3 kali, bisa gak paten saya sambil untuk beli. Mulai tuh kecantol-cantol, ya. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya kalau mantu sakit stroke sehingga ngomong kayak gini. Mulai jam 8 ngomong, ini tadi istirahat setengah jam, saja nih. Kita pakai untuk isomah, sehingga saya tampil lagi. Oh nyoba Jepani. Nanti mulai rotok sindrom dedek kayak gini. Kemudian security driver, driver Bapak Mahdi Muhammad Muzaki, sarjana Sains ini sebenarnya ini bakal guru fisika, tapi tidak mau jadi guru. Enak dari driver melencer terus luar kota terus. Lek dari guru pegel ke kelas. Lek dari driver rumah motor kok, karena sekolah punya 2 mobil, AIS sampai APT, yaitu segala satu. Senangnya nyekel motor. Ini kita orangnya. Bapak Ibu, kemudian kami kenalkan ta'arufan ke siapa saja sebagai badal, sebagai orang tua putra di sekolah. Bapak Ibu perlu diketahui, wali kelas di sini adalah mengawal sampai lulus, tidak ganti-ganti. Jadi putra lingkungan naik kelas 2, ya wali kelas tetap. Kelas 3 ya tetap, lulus ya tetap. Apa tujuan seperti itu? Supaya Bapak Ibu wali kelas yang menjadi orang tua putra di sekolah ini dapat nanti itu memantau kelas 10, kelas 11 bagaimana prestasinya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kenakalannya, absensinya dan sebagainya. Itu dikawal oleh wali kelas tetap. Oleh karena itu harapan kami Bapak Ibu itu kerjasama antara wali kelas dengan panjenengan sebagai wali murid. Makanya tadi Bapak Ibu, panjenengan diwajibkan nulis nomor HP. Kita pakai punya semua nomor HP. HP kata, lek boten nggak ada, saya ngomong ingin kulo tumbasakan. Coba khawatir. Lek boten nggak ada, enggak, karena di era gini boten nggak ada HP. Niku nggih kebangetan. Karena saya lihat ibu-ibu ini sih nom-nom 17 tahun ke atas sedikit itu aja. Kalau apa lumayan, tadi 18 naik sedikit aja. Saya yakin HP-nya juga bagus-bagus. Bapak Ibu, nomor niku maka diwajibkan nanti sebagai bahan laporan lembaga ke wali setiap hari. Apa? Yaitu pinjam. Jadi anak absennya pinjam setiap hari. Minimal panjenengan dapat laporan 2 minimal. 1, laporan kedatangan negara jam berapa, yang kedua pulangnya jam berapa. Kalau anak panjang gak dapat laporan, 2 kemungkinan. 1, mungkin anak sampean gak pinter, yang kedua mungkin putra putri panjenengan itu bolos. Itu nanti manfaat apel itu. Yang kedua Bapak Ibu, nanti saya wajibkan semua wali kelas itu buat grup. Nah, tambah grup mana? Grupnya kan pakai nggak saya? Kalau grup bisnis, kalau grup mana? Pakai saya tambah grup anaknya. Wajib. Mengapa seperti itu? Di era sekarang informasi apa saja nanti disampaikan oleh wali kelas ke panjenengan semua. Maka dari itu buatan usah tuku HP sing Android, buatan usah mai jadul kaya nek kula mboten napa-napa niki kula bingung kenal saya iki selawe gak payu. SMS kok karena ada dua opsi, ada yang SMS, ada yang melalui WA. WA lebih canggih sehingga sarananya itu banyak. Saya juga punya 2 Bu, iki mengikuti zaman now, masih saya suwe, iki now, iki melo zaman saya sendiri. Karena usia saya 50 ke atas. Rambut itu gak karu-karuan ya.
Itu Bapak Ibu. Jadi siapa saja coba Bapak Ibu pengganti panjenengan di sekolah ini? Coba kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah wali kelas MIPA 1, 10 MIPA 1, yaitu Aprilia Bu Abanti Susanti asal pendidikan monggo pundi wae. Ah niki sing suwe pun nganti Bu. Nah, nek dihafal mawon. Inilah bu guru yang cantik ini yang nanti akan mengawal putri panjenengan di 10 MIPA 1. Ngawal apa saja, mulai prestasinya, ngapun ekonominya, barangkali nuwun sewu panjenengan boten gadah langsung juratan wali kelas, nanti dibantu sama wali kelas. Iya, nanti saya tunjukkan ada beberapa siswa yang 0% gambar sudah ada. Siapa yang nyampaikan di wali kelas? Wali kelas nanti tenggulo kula mangke dungo ya Allah muga-muga tiket diwake dan bantu ke sampean. Pun matur suwun. Ini MIPA 1 namanya Bu Abria. Omong HP ini jangan cut catat ya, dengan catat. Yang merasa putra-putrinya di MIPA 1 niki sebagai badalkan pengganti sampean, partner sampean ya. Alamat Prigen ngajar kimia. Nomor HP niku. Nek mungkin mawon jan ya. Yang kedua wali kelas 10 MIPA 2 Ibu Laila Nadia Sarjana Pendidikan, monggo Bu. Nah niki klub niki cantik niki saya ngelku barangkali murid mantu monggo kok tawakan iki dia ayu enggak kok mboten payu kok heran kan apa suatu iki niki Bu Laila ngajar matematika alamat Gagasari Sukorjo niki adalah wali kelas 10 MIPA 2 Mohon matur suwun Bu Laila. Yang ketiga adalah wali kelas 10 MIPA 3 Pak Sandi Royoan, monggo Bu. Nah niki Prayono Sarjana Pendidikan. Iki juga sama Bu, mboten payu. Ibu itu menawi enggak ada juga SD niki. Wong dempa tapi dolen mangan ya. Karena Mbak guru olahraga, sehingga mangane ndek iki, ndek beras iki. Niki adalah alamat Jatuh Karangjati. Nah, nomor HP niku, monggo, like. Soalnya kelas 10 MIPA 4, Bu Rini Widasuti Sarjana Ekonomi, monggo Bu. Ah niki. Ah, niki adalah Bu Kades. Ibu kepala dusun. Alamat Prigen Bapak Ibu, namipun Rini Widasuti Sarjana Ekonomi, Gambiran Prigen, ngajari kewirausahaan. Matur suwun Bu Rini. Kelas MIPA 5 Bu Fazia asal monggo. Nah niki dari Bayu saken kula biyen. Oleh panan kula dhewe tak saksaken Pak tawanan nang aku. Monggo sing pun mantu niki. Niku besar kanan niki, katene beras sampe guru ngene. Alamat kabunan ya Pak kula nggih toko kula. Ya. Saya mboten kakek lho Bu, profesional niki. Nggih, ngajari bahasa daerah, angin balik pun bahasa daerah, nek pun sekarang IPS ya Pak Ibu. Baik kasih 10 MIPA 1 Bapak Nafsur Rahman AMC menguasai niki. Beliau maten baru, melalui payu. Alamat Nagari Pandaan mengajar PKWU. Nggih, matur suwun Pak Nafsur. IPS 2 Pak Fani Sukma. Orangnya luar biasa kayak film India nih dukul. Alamat Kejawanan Gempol ngajabu sejarah. Alhamdulillah sudah beranak pinak nih. Matur suwun Bapak nih. 10 IPS 3 buatan Dwi Septian MPD luar biasa Bu di wong iki. Ini Bu. Dari payu kan Bu. Oleh iki cocok Ibu. Ya, dukur semampai. Monggo sing ngesaken wis S2. Tak tahu nanti bonus ya. Alamat Kali Kebunan mengajar matematika masuk Bu Anita. IPS 4 Bu Aisyah Ariyanti Sarjana Pendidikan, monggo Bu Aisyah. Niki alhamdulillah manten baru juga alamat Dondong Pandaan ngajar geografi. Untuk IPS 5 Bu Lili Dian Sarjana Pendidikan, monggo Bu Lili. Mundi, niku, alhamdulillah, nggih pun payu niku.
alamat bagian Pandaan ngajar matematika nomor HP niku. Terakhir IPS 6. Nah, bundi hubungan. Hubungan. Alhamdulillah. Niki hubungan masih mut ini wis pinter niku. Kada juga suka pinter cetak tahun. Masih pinter nih. Mantan anaknya masih usia 3 bulan. Tapi sebenarnya jalur dari mana? Bapak Ibu, itulah wali kelas pada panjenengan yang bertanggung jawab di sekolah. Kalau di rumah tahu panjenengan, ke sekolah ini Bapak Ibu yang ada di belakang ini yang saya beri SK, yang dikasih amanah untuk membimbing, mengarahkan, mendampingi putra putri panjenengan sampai lulus, sampai 3 tahun. Harapan kami nanti wali kelas sejumlah 11 ini nanti saya wajibkan rumpi sistem dalam panjenengan, karena ada beberapa program nanti yang perlu kami berikan kepada wali. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itulah ta'arufan kepada baik tenaga struktural, tenaga kependidikan maupun wali kelas. Sekarang yang kedua terkait dengan masalah program sekolah. Bapak Ibu, visi misi sekolah, kami merujuk pada visi misi sekolah. Visinya adalah unggul berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Dari visi itu ada 2 poin yang bisa kita ambil sebagai tujuan SMA tahun pelajaran 2019-2020. Yang pertama, unggul berprestasi. Kami banyak program untuk mewujudkan unggul dan berprestasi. Unggul berprestasi di segala bidang, Bapak Ibu. Tadi sebelum tadi saya tayangkan prestasi yang sudah diraih siswa Marit tahun pelajaran 2018-19 kemarin. Apa prestasinya? Prestasinya akan 36 macam prestasi. Yang tadi sudah saya tayangkan, maka sudah saya laporkan ke dinas. 2 prestasi akademik berupa OSN, kemudian yang lain 34 itu prestasi non akademik. Di tingkat kecamatan 5 macam lomba, tingkat provinsi ada 15, kemudian tingkat provinsi 15, tingkat provinsi 17 macam lomba. Apa saja program sekolah untuk meraih unggul dan prestasi banyak sekali. Nanti akan kami terangkan. Yang kedua, yang penting beriman dan bertakwa. Saya yakin panjenengan semua nitipkan ke sini pergi supaya memiliki anak yang soleh dan solehat. Betul atau tidak Bapak Ibu? Anak yang taat, anak yang taat ibadah, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, taat pada orang tua. Gitu Bapak. Kepingin macam semua? Pasti sampai sekarang kemarin pasti. Karena program prioritas adalah membantu anak-anak, mengantarkan anak-anak akan menjadi orang Islam yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu saya perinci mulai masuk sampai pulang karakter apa saja ya yang ditanamkan kepada anak-anak sehingga nanti akan terwujud iman dan takwa. Karena iman takwa itu kan cita-cita kita. Dalam surat Al-Hujurat itu harus jelas, inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu cita-cita kita. Apa saja? Satu, putra putri dengan masuk ke pintu gerbang disambut oleh gurunya. Sambutan apa? Berjabat tangan. Adalah guru piket. Setiap hari ada guru piket 2 dengan security. Ini kita mengatakan kalau sudah masuk ke pintu gerbang, mau saya ungkapkan
Dan 7 kurang 15 menit itu bel bunyi. Masuk semua. Okay. Kemudian di situ penanaman karakter Iqra. Anak-anak disuruh membaca. Dalam bahasa program namanya GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Jadi anak-anak 15 menit disuruh membaca. Membaca apa saja? Membaca Quran boleh, okay. Membaca komik juga boleh, membaca novel juga boleh, membaca buku non pelajaran juga boleh, fiksi non fiksi boleh. Bahkan ada gerobak baca. Setiap kelas itu ada pojok baca, pojok bacanya ada. Itu yang pertama. Kemudian jam 7 tepat masuk, itu doa bersama di Pandari Kantor yang dikawal oleh guru jam pertama. Kalau hari Jumat diajak membaca surat Yasin, mulai Yasin sampai Irjaun. Kak Yasin, Irjaun, mari boten. Gitu, mulai 1 sampai akhir. Di Pandari Kantor, anak yang di masing kelas kan ada salonnya masing kelas, harus ikut dipandu dari kantor, dikawal oleh guru pada pertama. Begitu juga pulang doa bersama dan berjabat tangan dengan gurunya. Setiap akhir bulan Bapak Ibu, karena sebenarnya ada gambarnya Mas itu, karena terus kesuwen operatornya juga pakai tangki mulai manggil lagi wae. Nah, kalau Pak Eli, sing tahu saya operator ikan. Tadi bukti fisik, coba cari Pak. Jadi setiap hari, setiap bulan terakhir itu istighosa akbar. Jadi minggu pertama upacara, minggu kedua upacara, ketiga upacara, minggu terakhir doa bersama istighosa digelar di lapangan seluruhnya. Mulai dari yayasan, kepala sekolah, TU, tukang kebun, seluruhnya itu tidak bergelar menghadap kiblat, bermunajat mohon kepada Allah, istighosah. Berapa jam? Ya 1 jam 45 menit artinya istighosah itu Bapak Ibu. Kemudian lagi penanaman religius lagi, yaitu setiap Kemis Kliwon diajak khataman Quran. Sekolah sudah memfasilitasi Quran juz-juzan, 30 juz tapi terpinjam tiap juz. Setiap kelas itu dikasih satu Quran 30 juz, sehingga anak-anak pada waktunya itu akan membawa satu-satu juz 1 sampai 30 untuk dibaca bersama-sama. Ini Bapak Ibu karakter-karakter religi, kebiasaan penerapan karakter yang kami tanamkan di SD Maribanda. Insya Allah dengan terlatih rohani, sering mendengarkan, mengucapkan, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, insya Allah anak-anak akan terbiasa. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu, program baru yang perlu kami sampaikan, mohon Bapak Ibu sampai pundut niku sing sak kresek sebut niku sampun tampil niki buku monitoring kegiatan ibadah. Bapak Ibu, anak-anak setiap hari itu diajak sholat jamaah duha, sholat duha berjamaah, tetapi terjadwal dari 1016 siswa dibagi 31 kelas. Setiap hari ada 3 kelas diajak ke Masjid Jamek. Jam ketiga 8:30 ada waktu 1:45 menit sampai jam Jumat ada di Masjid Jamek untuk sholat duha, doa sawiritane. Setiap hari 3 kelas, karena tadi saya katakan ada 3 wilayah. Gedung hijau ada 1 kelas, gedung putih 1 kelas, gedung pink 1 kelas, jadi 3 kelas setiap hari secara terjadwal diajak digiring ke Masjid Jamek untuk melakukan sholat duha. Yang kedua, sholat jamaah zuhur. Ini seluruh warga
sholat jamaah zuhur ini. Kapan? Jam 12. Saya informasikan istirahatnya 2 kali Bapak Ibu. Ini kita berlakukan program ini mulai tanpa jalan ini. Sebelumnya enggak. Sebelumnya hanya 1 jam 10 sampai setengah 11. Kalau tadi ini karena tujuan sekolah spesifik iman dan takwa, istirahatnya 2 kali. Istirahat pertama jam 9.15 menit. Tujuannya memberi kesempatan anak untuk isoman, beli jajan, beli nasi di kantin. Memang istirahat untuk gitu. Jam 12 istirahat lagi. Inilah waktu ibadah sholat jamaah zuhur di seluruhnya 1016 anak kayak sholat semua, guru di 50 orang, TU ini 12, pegawai sekuriti 3 bersama masjid jamek untuk melakukan sholat jamaah di masjid jamek. Jam 12 waktu sampai setengah 1. Bu, Pak, setuju nombodan? Nah ini Pak, monitoring ini program itu direncanakan, dilaksanakan, kemudian dievaluasi, dimonitoring. Nah oleh karena itu saya minta bantuan Bapak Ibu wali murid, sama-sama panjenengan saya tak repoti nambah waktu untuk apa? Setiap hari buka buku ini, tujuh ngecek. Mungkin depannya ngepol dia ini ibadah dicegah. Mau SMA apa lah, sing ati kununan iki glunduk aku sing gini. Bapak Ibu, memang untuk menuju kebiasaan itu perlu dilatih. Sholat itu jangan wajib, kira betul. Tapi kenyataan pakai wong nggak melaksanakan sholat, kira betul. Ngaku mawon. Sebab karena tidak dilatih, tidak dibiasakan. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu saya minta bantuan panjenengan. Setiap hari panjenengan ini setiap hari bawa anaknya. Ya. Saya menjaga, monggo dibuka halaman 1 nih. Monggo buka kabeh, sama-sama sinau kalikul sampean. Monggo. Di situ ada monitor sholat wajib. Setiap hari Senin, tanggal pintar, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tantangan wongkor, tantangan guru. Sehingga setiap hari kesibukan jenengan kudu tapas to mriki ame ngecek anake sembahyang subuh Pak. Kemudian nanti dibawa oleh anaknya ke sekolah, oleh gurunya setiap jam pertama juga dilihat. Gurunya tangan setiap hari. Bu, paham Bu nggih? Jadi kudu sempatno Bu, kepingin kali kepingin berarti anaknya. Nggih. Ganti cek seperti itu. Setiap hari panjenengan nilai, nduk bukunya, tak delok iki. Tak pastor. Nanti setiap hari gurunya di jam pertama 15 menit tadi itu untuk mendatangani ini, untuk mericek. Apa sih Pak tujuannya? Yang tadi kita tanamkan pembiasaan untuk melaksanakan ibadah wajib. Yang kedua nanti follow up-nya, tindak lanjutnya akan mendapat nilai dari guru agama. Karena guru agama itu kan ada 2, teori dan praktek. Teori jelas disampaikan di sekolah, prakteknya pun juga simbolis. Mungkin contoh goro-goroan, ya, ayo sholat tapi goro-goroan muncul kabar kuning. Tapi ini praktek yang realita, yang sesungguhnya. Betul, Bapak. Yang paling penting praktek keseharian kan ya. Bukan praktek di hadapan guru, tapi kesehariannya. Ini pun sudah ditemukan terjadi Bapak Ibu. Dari anak sekian banyak hamilnya bertemu sampai Senin, pas jam 12 sampai ngeliwer gini. Tema jam mereka pun arek saya pun jeneng kono kabeh. Lek gak percaya. Kok bisa Pak, dia tak buktikan Senin tak sampai namanya jalan mendingan ya. Tapi ngambutnya salah seluruhnya sewu dijamakan apa? Wudu antri jedingi antri sehingga bertahap-tahap. Kadang jamaah dengan gurunya, kadang jamaah dengan teman-temannya. Pokok gurunya yang penting itu membantu anak itu mau melaksanakan sholat. Sing paling boten masuk pikiran kula
Orang sing ada bae budal parang-parang metu. Mlebu jeding, wijik, raut, langsung balik langsung mulai enggak sembahyang. Loh ini kan fakta ditemukan oleh guru-gurunya. Inilah Bapak Ibu kan saya katakan harus dilatih. Nggih ngoten. Metu wae. Berangkat bareng-bareng. Nang jeding suwe titik. Wah, wijik-wijik raut. Malah beres pangane. Memang kalau warning anak-anak bisa kedua waktu ibadah harus langsung masjid. Masa nanti pulangnya masa waktu bisa jajan. Paham nggak? Katakan mari ke masjid, orang nggak usah kresek enggak apa-apa. Saya kresek belanja masih tidak masalah. Mungkin anak nyekel itu, nanti kas bayar langsung jajan bayar sekolah. Nah itu di samping yang ketiga tujuannya kita bisa recek kejujuran anak. Kejujuran anak itu sangat penting, melatih kejujuran, integritas. Itu tadi dengan setiap hari kudu tapasto. Nek bapak nek ayah boten koper yo ibune. Ibune gak koper kok masuk tanggane. Yo sampeyan koper-koper akan katakan ayah biasa luar kota, oke, ibune. Ibu luar kota, bapak luar kota. Waduh, sapa sing ngono omahe? Mosok pembantu iki. Diupayakan apa iki? Ngoten. Yang kedua, di samping ibadah wajib ada ibadah sunnah yang kolom ketiga itu. Di situ namanya sunnah itu ibadah bonus, ibadah tambahan, boleh melaksanakan, boleh tidak. Lewati kan harus enggak. Bagi yang tidak udzur syar'i, lewat saya kayak putih-putih ya tidak boleh. Ya. Apa saja amal sunnah seperti Senin, Selasa sampai Ahad, tanggal sholat, puasa, sedekah, para orang tua. Katakan pulang kalau ya duit 1.000 nama di jamek kan sedekah. Nah itu ditawar di sini. Set. Ya, oleh anaknya sendiri ada peminta-minta di bypass kalau narik jalur amen naik sedekah ditawar di sini. Hari apa tanggal apa? Enggak. Ono kancane juga kalau jajan sedekah di sana. Nah, ini teman-teman sunnah. Kolom yang ketiga baca Quran. Nah ini. Yang ketiga, setiap hari diupayakan anak-anak itu namanya SMA itu buat tinggal seperti ini Bapak Ibu. Gagal ngaji. Arek ngajak kasih waktu mat TK, SD, PPG atau Madinjam. SMP udah protoli. SMA gak belas ya, gak sobo lali ya Madin PPG ini. Lulus sampai jilid 10 ya para disemenan dari 10. Lah kita latih anak minimal satu ayat, 2 ayat bisa dicek di sini. Katakan hari Senin, tanggal pinten, juz pira, surat apa, ayat pira dan sebagainya. Para pondok dan guru. Ininya setiap hari panjenengan itu orang isini karena isini tetap dengan tanda tangan. Nanti ke sekolahan akan dicek oleh gurunya juga tanda tangan. Bapak Ibu di situ ada tanda orang tua. Tanda orang tua ini tujuannya sama nanti melaporkan foto sama ini ke Yopo. Barangkali sampai adakan anak ini kan macam-macam. Anak itu tempat ke anak-anak itu adalah adu sebagai musuh. Anak itu adalah fitnah. Anak itu kurotayun yang hati. Orang rawatul solihah. Si paling sebel itu adu dan fitnah. Mesti mangkel hati. Sampai orang tua itu gak ngatasi untuk ngandani anaknya. Lah saya melapor di sini. Pak, mohon maaf anak saya Pak gak kena diatur. Guru ini mau sopo diceluk. Nanti akan disuruh oleh gurunya. Guru ini ahli suruh Pak bener. Dungani disepul-pul. Buye nakal. Ahli kabeh dukun Pak bener. Ininya guru nanti akan membantu panjenengan untuk menyadarkan. Biasanya omeh guru itu digugu dan ditiru. Si jangan omongin orang tua. Ngapunten, iki sing arek buat tadi adu kali fitnah. Lek arek kurwatayun, arek wasoleh jelas nurut, taat patuh. Lek fitnah misalnya. Nggih, kula enggak ada nyego-nyego, alhamdulillah kurwatayun kabeh. Alhamdulillah, kan seneng hati lah anakku ya Allah bangga. Kan anak kadang gak sebel wae ya. Niku sampean jurat mawon. Beri terus sama. Mohon maaf tak bantuannya kalau anak saya gak nurut Bapak Ibu tolong dibantu. Nanti akan jelas gurunya kan di sini ada guru bagian kalau bengkel
BPBK bagian memberikan bimbingan dan penyeluruhan. Lebih-lebih ada ahli psikologi nanti akan menyampaikan. Are itu didua wajah itu semerat. Are modeling ini semerat ini ahli kabeh, ahli terawang kabeh. Wong tuli terawang kabeh. Nek kula bisa ketahuan kepada itu ini yang pertama. Tolong di ini. Kemudian kula sampaikan enggal tapi piro deputi-deputi ma'arif itu sekali luar. Iki kula perlu luar mahal sak Indonesia ma'arif itu. Coba SPP-nya 300 lebih, 305. Bapak Ibu pun salah paham, salah persepsi. Monggo kita lihat tadi. SPP ini 150 sama tinggali. SPP-nya 150. Kita nggih. Nah, Pak nggih. Berarti ada SPP gini kok Bu SPP. SPP itu posnya, tupoksinya, keperluannya karena sepasata untuk bayar guru. Prestasi akademik itu bebas SPP 1 semester 6 bulan bebas SPP. Ya Bapak, kan ada 31 kelas. Setiap semester itu ada ranking 1. Ranking 1 setiap kelas itu bebas SPP atau beasiswa bebas SPP 1 bulan. 6 bulan 1 semester. Paham ya? Terus paralel itu diambil kata IPA 10 IPA diambil 1. Ini paralel. 10 IPS diambil 1 paling tinggi itu 1 tahun SPP-nya bebas. Itu yang bebas prestasi akademik. Ada bebas prestasi non akademik, ikut lomba-lomba juara 1 tingkat kabupaten dibebas SPP 1 semester 6 bulan. Kemudian yang keenam, hafal Al-Quran juz 2 sampai juz 15 itu juga dibebaskan SPP-nya. Padahal dia itu melakukan pelanggaran itu di luar jam sekolah. Karena diketahui oleh masyarakat, Bapak Ibu perlu ketahui, ma'arifnya ketat Bapak Ibu, ketat. Apabila melanggar ada 3 pelanggaran, ada ringan, sedang, berat. Kalau ringan ada pembinaan, sedang ada pembinaan, ada sekoras atau pangkatan. Kalau berat tanpa ada pembinaan, begitu diketahui data valid langsung dikembalikan. Apa berat melimot? Melimot 1 M1 maling atau mencuri. Ketahuan diberhentikan. Tidak ada pembinaan karena melimot berat. M yang kedua adalah mabuk, minum minuman keras, mimi yang memabukkan. M yang kedua. Ini data valid langsung disahkan. Yang ketiga adalah madon. Madon dalam bahasa dulu itu nama sekarang adalah pacaran yang berlebihan. Karena di era digital sekarang luar biasa, HP gak karu-karuan di sini, buka agama sing mesti sponsor. Kalau anak sampean kudu sampean ada ono kamar kok anteng ngambil dan HP. Sampai coba Bapak Ibu kadang-kadang apa nduk apa iki. Paling buka sponsor akeh lho. Sing kebrangas. Saya nggak punya pacar Bapak Ibu. Kami itu mohon maaf di sini itu sangat-sangat luar biasa di sini, tidak diperbolehkan orang pacaran. Gurunya saja saya warning, kalau goncengan lebih baik ditawa-tawa nih maka jenang bayu. Kalau saya pacaran. Yang keempat adalah madat. Madat kalau bahasa Nabi itu bumbung disedot, kalau sekarang nyabu. Nyabu. Ini berat. Yang terakhir adalah main atau judi. 5M ini salah 5M dilaksanakan oleh Putra Puspanjenengan tidak pandang bulu. Pernah anaknya kiai besar, anak ustad, ya sudah, kan aturan ya Allah. Itu oleh begitu tambah kecuali. Maka dari itu
cek dari cek di waktu LPK, karena di luar jam pelajaran, mohon betul-betul Bapak Ibu nanti bisa ngecek di jadwal, jangan sampai dihilangkan. Oke? Kemudian ekstra, luar biasa ada 19 ekstra di Ma'arif ini Bapak Ibu. Luar biasa. Sekolah swasta ekstra sampai niku wae. Intinya semua bakat min anak dimaki difasilitasi, dikei tempat. Bapak Ibu tadi kan melihat, wah Ma'arif kok nabi ya? Tari tampil itu Islami, lo peran kuat ya. Kan gitu jualan tuh Bapak Ibu. Ada kiri, BMR, Paganusa, kita sudah tahu tadi ini sering juara 1 bahkan sampai provinsi. Pendekar betul nih. Nama Adinda ya. Luar biasa, dia itu sakti songilakan sombalik. Saking sakti luar biasa, cilik tadi tadi yang main tadi. Itu provinsi itu, juara 1 provinsi itu. Paganusa, Pramuka, mungkin Bapak tanya ke Sasar, di sana ada anak-anak Pramuka. Insya Allah besok saya berangkat ke pintu langit sana untuk mengikuti kegiatan. Dijago oleh cabang dinas. Saya dijabri oleh cabang dinas, Pak Adi tolong diikutkan. Adik siap, saya ikutkan. Elektron, bongkar pasang radio, TV, ini guru itu Pak Futsal, jelas, ya. Bola voli, bola basket, atletik, tilawat. Quran saja macam 3 di sana. Yang pertama tartil, yang kedua tahqiq, apal Quran. Kami mendatangkan orang-orang yang hafid dan hafidah, bukan guru sini. Datangkan memang orangnya hafid, hafal Quran. Yang ketiga adalah MTQ, musabaqat qiraat. Tadi Quran itu ada 3 di Ma'arif ini. Itu pun gurunya, ustadz juga kami mendatangkan ya guru yang punya syahadah, yang punya ijazah, yang layak untuk mengajar di fikih. Kemudian seni musik, jelas kami mendatangkan seni musik luar biasa, termasuk artis yang kita undang, Busita ya. Musik ya. Busita itu orang peken Bapak Ibu, luar biasa. Sekali datang mepi kok piro itu bro 250 jadi enak tadi sangat sadam tuh orang asli gelem zaman tadi ini strukturnya sini betul. Tapi sampai kudu pinter kukur-kukur ini gitaran ini sekali teko sak jam 45 menit sak jam setengah orang atas seket enak tadi guru musik itu kita datang betul ini betul sampai ini kami itu punya studio musik kita punya lengkap ada apa saja kita bisa ini nama Arif mulai sampai gak salah nyokan sini saya dan bakatnya yang bakatnya Al-Bandari jelas ada di sini saya kalau penerbang itu paduan suara sering lomba di sini. Kebetulan kami punya guru kesenian 2 luar biasa, mulai memiliki kompetensi fungsional, ya vokal, ya musikal, musisi bisa, main musik bisa, menyanyi bisa, hubungan ini. Nah, ini artis kecil. Nah, ini suaranya Mas Bunga. Main musiknya sebarang sampai pentolan patrol bisa ini. Nah, ini guru musik mulai cantik kayak artis ya. Musuh Bunga. Jadi sehingga sering kita mendapatkan juara untuk lomba paduan suara. Seni tari. Nah, tadi ada tari ini. Paskibra. Nah, kemarin Ma'arif dipercaya menjadi pasukan 17-an itu seharusnya tidak di sini, tapi di Pak Camat Pandang tidak di sini. Akhirnya 70 juta melayang, biayai, Tanukoro Saka, Melukain dan sebagainya. Bahkan yang kabupaten kami juga dipercaya ikut Paskibraka peringatan 17 tahun kemarin. Oh, 74, 17 Agustus yang ke-74. Public speaking, nah, anak-anak diajari untuk menjadi presenter di TV maupun radio. Ada radionya di sekolah Ma'arif ini. Bahkan ini yang menjadi susu adalah mantan presenter di TV 9. Nanti Ma'arif akan buka TV 10. TV 9 atau TV 10. Ini adalah ada public speaking dan jurnalistik. Anak diajari untuk menulis buku. Kami sudah punya majalah Jemari
yang beredar mungkin sudah ini kemarin ya, Jemari ya, Bapak Ibu terima Jemari ini majalah. Nah itu hasil peserta jurnalistik dilatih jadi wartawan dan wartawati untuk menulis majalah, buku maupun nanti akan menjadi wartawan, nulis koran. Itu Bapak luar biasa. Ekstranya di Marif ini bayar murah, fasilitas lengkap, full AC, KBM-nya berbasis ICT, VCD-nya seluruh. Mungkin pernah lihat, pernah masuk di tim ini ya? Yang mana itu loh Bu? Teman itu loh, ikut siapa saja seperti ini. Guru-gurunya kan nolak, kau sudah sini ini. Ya ini musuh laptop apa? Tapi guru diutangi laptop. Oke. Setiap lima ini dulu utang, saya juga utang. Dipotong bayaran. Saya demi mengikuti era sekarang untuk anak-anak supaya nanti bisa maju. Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu banyak sekali yang perlu disampaikan. Kita hanya dapat kami sampaikan di perdana ini. Mohon maaf barangkali saya ngomongnya rodok ngalor ngidul, kan memang suara pada dan ngantuk. Tak ada ibu oleh bapak-bapak rodok ngantuk pegel, ibu-ibu buat. Bapak-bapak ngantuk, apa kusuk, apa ngantuk, semoga Bapak Ibu menitipkan pada kami lembaga ini, kami diberikan taufik hidayah oleh Allah sehingga kami dengan teman-teman dapat menjalankan amanah panjenengan sehingga apa yang saya menarikkan memiliki anak yang soleh dan surga dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan aliran terus mengalir, burung-burung terbang tinggi bersama